Ada cerita menarik dari Marie Kondo yang cukup ngena buat banyak orang. Waktu kecil, dia suka banget beres-beres. Bukan karena disuruh, tapi karena dia ngerasa itu satu-satunya hal yang bisa dia kontrol di rumahnya yang ramai. Tapi makin dia gede, makin dia sadar, meskipun tiap hari dia rapihin rumah, tetap aja berantakan lagi. Baju numpuk, buku-buku makin banyak, dan barang-barang kecil yang katanya lucu tapi nggak pernah dipakai, malah bikin penuh ruang. Sampai suatu hari, dia pingsan di tumpukan barangnya sendiri. Secara harfiah, saat dia bangun, dia sadar yang dia lakukan selama ini cuma ngatur ulang kekacauan, bukan ngerombak dari akar. Aku rasa banyak dari kita juga gitu. Kita mikir, nanti deh beberes kalau udah long weekend. Nanti deh sortir baju pas pindahan. Tapi nanti itu nggak pernah datang. Dan tiap kali masuk kamar, rasanya sesak. Padahal nggak ada yang marah, nggak ada deadline. Tapi kita ngerasa pengen pergi, lari dari rumah sendiri. Kalau kamu ngerasa kayak gitu juga, mungkin kamu nggak sendirian. Dan mungkin ini saatnya kita ngobrolin satu buku yang ngajarin aku dan banyak orang buat lihat rumah dan hidup dengan cara yang beda. Hai, selamat datang di channel Buku Bekas, tempat kita ngobrolin isi buku tanpa ribet dan bisa kamu nikmatin sambil masak, nyetrika, atau sekadar duduk sebentar buat ambil napas. Hari ini kita bahas buku yang bukan cuma soal beres-beres, tapi soal ngerapiin cara kamu hidup. Judulnya The Life-Changing Magic of Tidying Up, karya Marie Kondo. Mari bukan cuma ngajarin kita buang-buang barang, tapi ngajak kita buat milih apa yang pantas tetap tinggal di hidup kita dan apa yang udah waktunya pergi. Kamu pernah ngerasa capek, padahal seharian gak ngapa-ngapain. Bangun tidur udah lemes, lihat kamar kayak kapal pecah, tiba-tiba pengen tarik selimut lagi. Aku dulu sering banget kayak gitu, dan aku pikir itu cuma karena aku kurang tidur. Ternyata bukan. Menurut Marie Kondo, barang-barang yang kita simpan sembarangan itu punya energi. Kalau setiap hari kamu ngelihat hal yang sama, tumpukan yang sama, kabel-kabel kusut, kardus yang gak jelas isinya apa, itu semua perlahan-lahan nyedot tenagamu tanpa kamu sadari. Barang-barang itu kayak bisik-bisik di kepala. Kamu belum beresin aku. Kapan kamu mau baca aku? Lemari penuh nih, tapi kamu tetap nambahin lagi. Lama-lama, kamu ngerasa overwhelmed. Bukan karena kerjaan, bukan karena orang lain, tapi karena kamu hidup di tengah ribuan keputusan kecil yang belum kamu selesaikan. Mari pernah cerita di bukunya, banyak klien dia yang awalnya datang karena ngerasa nggak bahagia tanpa sebab, tapi setelah rumahnya diberesin secara total, tiba-tiba mereka bisa tidur lebih nyenyak, jarang berantem sama pasangan, bahkan ada yang mendadak nemu semangat buat mulai usaha. Kok bisa? Karena ternyata rumah yang berantakan itu ngaruh ke perasaan. Dan pikiran yang ruwet seringkali berawal dari ruangan yang gak tenang. Temanku sendiri namanya Dimas. Dia kerja dari rumah, laptopnya di meja makan, sebelahnya tumpukan cucian, dan belakangnya ada kardus-kardus lama. Dia sering bilang gak bisa fokus, padahal udah minum kopi 2 gelas. Sampai akhirnya dia mutusin buat beberes total. 1 kamar 1 hari. Setelah 2 minggu dia bilang, "Gue sekarang bisa kerja 3 jam nonstop tanpa scrolling TikTok." Dia bilang, "Gue baru sadar ternyata bukan gue yang gak produktif, tapi rumah gue yang bikin gue gak bisa gerak." Dari situ aku belajar, mungkin selama ini kita bukan lelah karena sibuk, tapi karena terlalu banyak beban visual yang numpuk tanpa kita sadari. Beresin rumah bukan cuma soal rapi, tapi soal melepaskan semua yang udah gak lagi ngasih energi baik, biar kamu bisa nafas lebih lega dan mikir lebih jernih. Waktu pertama kali aku baca prinsip utama Marie Kondo, aku sempat bengong. Dia bilang, pilih barang yang spark joy. Dalam bahasa kita, barang ini bikin kamu seneng gak? Awalnya aku pikir itu terlalu sederhana.
Masa iya? Cuma pakai perasaan? Tapi pas dicoba, ternyata justru disitulah letak sihirnya. Aku ambil satu sweater lama yang dulunya sering aku pakai waktu kuliah. Warnanya udah pudar, bagian kerahnya agak sobek, dan sebenarnya udah 2 tahun gak pernah aku sentuh. Tapi begitu aku pegang, muncul rasa hangat. Kenangan naik motor malam-malam bareng teman dan ngopi bareng di angkringan. Aku senyum sendiri. Lalu aku ambil satu lagi, dress cantik yang aku beli pas diskon. Tapi, tiap kali mau dipakai, selalu batal karena aku gak nyaman sama modelnya. Aku pegang dan gak ada rasa apa-apa. Cuma ada satu pikiran, sayang banget ini mahal. Mari bilang, kalau satu-satunya alasan kamu nyimpan sesuatu adalah rasa bersalah, harga, atau kenangan kosong, itu bukan joy. Itu beban. Dan beban kecil, kalau dikumpulin, bikin langkah kita jadi berat. Banyak dari kita nyimpan barang karena mikir, nanti butuh, ini kan hadiah, atau sayang banget. Padahal, itu semua cuma alasan buat gak berani melepaskan. Dan tahu gak, melepas itu bukan berarti gak menghargai. Justru dengan melepas, kamu memberi kesempatan barang itu buat berguna di tempat lain. Mari bahkan ngajarin kita buat ucapkan terima kasih sebelum melepas barang. Kedengarannya aneh, tapi ketika kamu lakukan dengan tulus, ada rasa lega yang aneh dan rasa yang tenang banget. Aku inget banget satu cerita dari buku ini. Ada seorang ibu yang nyimpan semua mainan anaknya sejak kecil. Lemarinya penuh boneka, mobil-mobilan, bahkan baju bayi. Dia pikir itu bentuk cinta. Tapi setelah dia benar-benar memilih dan menyisakan beberapa yang paling bermakna, dia justru bisa menikmati kenangan itu tanpa merasa tenggelam di dalamnya. Karena begini, barang itu bukan cuma soal fisik, tapi tentang ruang emosional. Tiap kamu simpan yang gak kamu butuhkan, kamu menutup tempat buat hal baru yang lebih sesuai dengan versi dirimu hari ini. Jadi, saat kamu beberes, jangan tanya, masih bisa dipakai nggak? Tapi tanya, barang ini masih bikin aku bahagia nggak? Dan percayalah, kamu akan mulai kenal siapa diri kamu yang sekarang. Waktu aku pertama kali niat buat beberes serius, aku buka lemari kamar. Lihat tumpukan baju, aku langsung mikir, udah deh, mulai dari kamar aja, yang penting rapi. Tapi ternyata, aku salah langkah. Marie Kondo bilang, kalau kita mulai dari ruangan, kita nggak pernah benar-benar menyelesaikan apapun. Karena barang-barang dari satu kategori tersebar di mana-mana. Misalnya baju, ada di lemari, di mesin cuci, di jemuran, bahkan di mobil. Kalau kamu beresin kamar dulu, terus nanti beresin kamar mandi, ruang tamu, dan gudang, bisa jadi kamu beberes kategori yang sama berulang kali, tanpa sadar. Hasilnya, capek 2 kali, rapi sebentar. Makanya, mari ngajarin kita buat beberes berdasarkan kategori barang, bukan tempat. Dan ini urutan yang dia sarankan. 1. Pakaian. 2. Buku. 3. Kertas-kertas. 4. Komono, barang-barang kecil seperti kabel, alat dapur, kosmetik, dan lain-lain. 5. Barang yang punya nilai emosional. Kenapa urutannya begini? Karena semakin ke bawah, barangnya makin sulit dilepas. Baju itu biasanya yang paling gampang. Ukurannya udah nggak pas, warnanya pudar, modelnya jadul. Tapi barang-barang emosional, kayak surat lama, hadiah dari orang terdekat, atau foto masa lalu, itu bikin baper. Kalau kamu mulai dari situ duluan, kamu bisa nyerah di tengah jalan. Aku dulu sok-sokan langsung beresin kotak kenangan, nemu surat dari sahabat lama, terus berhenti beberes dan malah nostalgia 2 jam. Akhirnya beberesnya nggak kelar, malah makin capek mental. Tapi pas aku nurut urutan Mari, semuanya lebih terarah. Mulai dari baju, aku bisa lebih cepat milih. Ternyata banyak banget yang nggak aku pakai, bahkan masih ada tag harganya. Setelah itu pindah ke buku, aku simpan yang benar-benar pengen aku baca atau yang pernah nyentuh hati. Sisanya, aku relakan. Dan saat sampai ke bagian yang emosional,
aku udah siap. Karena selama proses itu, aku belajar melepas. Dan semakin aku melepas, semakin ringan rasanya. Kamu tahu nggak? Banyak orang gagal beresin rumah karena mereka nggak punya sistem. Mereka cuma geser-geser barang, mindahin dari satu ruangan ke ruangan lain. Padahal, tujuan beberes itu bukan bikin semua kelihatan rapi, tapi bikin semua berarti dan tepat tempatnya. Mulai dari kategori, ambil semua barang sejenis di satu tempat. Lihat semuanya sekaligus. Rasain perasaannya satu persatu. Baru deh kamu tahu mana yang masih layak tinggal. Dan ingat, jangan terlalu lama mikir. Kalau kamu pegang satu barang dan langsung muncul rasa bahagia, simpan. Kalau kamu ragu, biasanya itu tanda bahwa barang itu nggak terlalu penting lagi. Kalau kamu pernah ngerasa berat banget buat buang barang, kamu nggak sendirian. Aku juga pernah. Malah, pernah nahan-nahan buat buang baju favorit yang sudah terlalu kecil. Cuma karena sayang. Kadang, melepas barang itu bikin kita merasa seperti gagal. Gagal karena nggak bisa ngehargain pemberian seseorang. Gagal karena takut nanti nyesel, atau gagal karena takut kehilangan kenangan. Tapi Marie Kondo ngajarin sesuatu yang keren. Melepas barang itu bukan berarti kamu gagal. Melepas itu tanda kamu sudah siap untuk maju. Aku mau cerita sedikit soal Ani, temen aku yang super perfeksionis. Dia simpan buku-buku lama sejak SMA, surat cinta, sampai kaos dari acara kampus yang udah lusuh. Dia bilang, kalau aku buang itu, aku bakal merasa kayak kehilangan bagian dari diriku. Tapi, waktu dia coba metode KonMari, dia mulai sadar kalau barang-barang itu sebenarnya cuma kenangan. Kenangan nggak harus disimpan dalam bentuk fisik yang menumpuk dan bikin rumah penuh sesak. Dia justru bisa tetap mengenang semua hal itu tanpa harus pusing mikirin barangnya. Kamu tahu nggak? Melepas itu sebenarnya bentuk rasa sayang juga. Sayang sama diri kamu sendiri. Karena kamu kasih ruang buat hal-hal baru yang lebih bermanfaat dan lebih sesuai dengan kamu hari ini. Banyak banget orang, terutama milenial, yang nimbun barang dengan alasan nanti butuh. Padahal, kadang barang itu cuma bikin kita berat dan bikin kita stuck di masa lalu. Mari bilang, barang-barang itu bisa jadi beban yang ngelimit kita untuk berkembang. Kalau kita terus simpan semuanya, nggak ada ruang buat ide baru, buat perubahan, dan buat mimpi baru. Ada cerita seorang penulis yang buntu ide selama bertahun-tahun. Setelah dia beberes rumah dan melepaskan barang-barang yang gak penting, tiba-tiba inspirasi datang bertubi-tubi. Dia bilang, aku baru sadar kalau rumah yang rapi bikin pikiranku juga rapi. Jadi, jangan takut buat melepas barang. Kalau kamu udah melepas sesuatu, itu artinya kamu udah mengambil langkah besar untuk hidup yang lebih ringan. Kalau kamu merasa sedih atau ragu, itu wajar. Tapi, coba deh pikir, kamu gak sedang kehilangan. Kamu sedang memberi kesempatan buat dirimu sendiri untuk bahagia dengan cara yang baru. Salah satu hal yang bikin aku makin yakin kalau beberes bisa ngubah hidup adalah cerita-cerita klien Marie Kondo sendiri. Banyak yang datang ke dia awalnya cuma pengen rumahnya kelihatan rapi, tapi hasil akhirnya malah hidupnya yang ikut berubah. Salah satu cerita yang cukup menyentuh dari buku ini adalah tentang seorang wanita usia 30-an, kerja di kantor, dan hidupnya super sibuk. Dia tinggal sendirian, dan ngerasa capek terus tiap pulang kerja. Rumahnya penuh barang, penuh kenangan masa lalu, dan tiap masuk rumah, dia nggak ngerasa tenang. Padahal, harusnya rumah itu jadi tempat istirahat kan? Waktu dia mulai pakai metode KonMari, awalnya dia pikir ini cuma soal merapikan. Tapi semakin dalam dia jalani prosesnya, dia malah mulai sadar banyak hal yang sebenarnya nggak dia butuhkan lagi. Bukan cuma soal barang, tapi juga soal pola hidup. Pas dia sampai di bagian beresin lemari, dia nemuin dress mahal yang dulu dia beli buat pesta pernikahan mantan pacarnya. Dress itu nggak pernah dipakai lagi. Tapi tiap kali dia lihat, dia ngerasa sesak.
Mari ajarin dia buat tanya satu hal. Apakah barang ini masih bikin kamu bahagia? Dan saat itu juga dia nangis. Dia sadar, selama ini dia belum betul-betul move on. Dress itu bukan cuma kain mahal, tapi simbol bahwa dia masih menggenggam masa lalu. Akhirnya, dia peluk dress itu sebentar, bilang terima kasih, dan dia letakkan di tumpukan barang yang akan dilepas. Setelah itu, beberapa bulan kemudian dia ngabarin Mari kalau dia akhirnya berani daftar ke kelas yang selama ini dia takuti, kelas seni. Dan dia ketemu seseorang yang akhirnya jadi pasangan hidupnya. Lucu ya, dari dress yang disimpan bertahun-tahun, akhirnya dia bisa lepas dan langkah hidupnya ikut terbuka. Ada lagi klien Mari yang sebelumnya gak pernah punya kepercayaan diri buat ngundang temen ke rumah. Karena ya gitu, rumahnya kayak gudang. Setelah dia rapiin semuanya, dia mulai berani buka pintu buat orang lain. Dan akhirnya bahkan buka usaha dari rumah. Mari nulis, banyak orang gak sadar bahwa beberes itu bukan soal rumah, tapi soal identitas. Kamu pelan-pelan mulai ngelepas bagian hidup yang gak lagi cocok, dan kamu mulai milih hidup yang benar-benar kamu mau. Dan ini bukan cerita aja, banyak banget yang ngalamin ini. Dari ibu rumah tangga, pekerja kantoran, sampai mahasiswa. Karena siapapun bisa ngerasain manfaatnya, asal bener-bener niat. Jadi, kalau kamu ngerasa stuck, bingung harus mulai dari mana? Coba deh, mulai dari beresin satu kategori barang. Siapa tahu, itu jadi awal buat sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar lemari rapi. Setelah semua proses beberes itu selesai, dari baju, buku, kertas, barang kecil, sampai ke benda-benda penuh kenangan, banyak orang ngerasa seperti dikasih napas baru. Bukan cuma rumah yang lega, tapi hati juga lebih ringan. Marie Kondo nulis bahwa ketika seseorang sudah selesai melakukan once in a lifetime tie-dyeing festival, hidup mereka seringkali mulai berubah secara perlahan tapi nyata. Mereka jadi lebih tenang, lebih fokus, dan yang paling kerasa, lebih tahu apa yang mereka mau. Dulu, aku pikir hidup yang rapi itu kayak hidup orang kaya yang punya rumah minimalis dan dekor estetik. Ternyata bukan itu. Hidup yang rapi itu ketika kamu cuma menyimpan yang kamu butuhkan dan kamu cintai. Bukan yang kamu simpan karena takut, gak enak, atau karena siapa tahu. Dan dari situ, muncul efek domino yang gak kamu sangka. Kamu mulai sadar kalau ternyata kamu juga bisa rapihin hubungan yang dulu bertahan cuma karena rasa gak enak. Pelan-pelan kamu bisa lepasin dengan lebih berani. Kamu bisa bilang tidak tanpa rasa bersalah, karena kamu udah biasa memilah. Kamu jadi lebih milih mana pekerjaan yang bikin kamu berkembang dan mana yang cuma nyita tenaga tapi gak ngasih makna. Mari pernah bilang, saat kamu selesai beberes rumah, kamu akan tahu jelas apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan dengan hidupmu. Dan itu benar, karena saat barang-barang gak penting udah pergi, kamu bisa lebih jujur sama diri sendiri. Kamu bisa nanya ke dalam hati, aku sebenarnya pengen hidup kayak gimana sih? Dan kamu bisa dengar jawabannya dengan jernih, tanpa kebisingan dari luar, atau dari dalam rumahmu sendiri. Ada juga yang ngerasa setelah beberes, mereka lebih hemat. Bukan karena pelit, tapi karena mereka nggak lagi belanja impulsif. Mereka beli sesuatu karena butuh, karena suka, bukan karena diskon. Karena mereka tahu, kalau barang itu masuk rumah, artinya harus punya tempat. Dan tempat itu mahal. Beres-beres ngajarin kita sesuatu yang gak banyak diajarin. Batas. Batas antara cukup dan berlebihan. Antara yang penting dan yang cuma numpang lewat. Dan setelah kamu tahu batas itu, kamu bisa mulai ngatur hidupmu sesuai keinginanmu sendiri. Gak ikut-ikutan, gak demi kelihatan keren, dan gak karena takut ketinggalan. Marie Kondo pernah bilang, setiap barang yang kita simpan haruslah membawa kebahagiaan. Dan dari situ,
Aku sadar, mungkin selama ini kita bukan kelelahan karena hidup terlalu berat, tapi karena terlalu banyak yang kita bawa. Padahal, nggak semua harus dipertahankan. Mulai hari ini, coba deh tanya pelan-pelan ke diri sendiri. Apa yang benar-benar bikin aku bahagia? Entah itu barang, pekerjaan, hubungan, atau bahkan cara kamu melihat diri sendiri. Karena saat kamu berani melepas, disitulah ruang baru muncul untuk hal-hal yang lebih bermakna, lebih ringan, dan lebih kamu. Terima kasih sudah dengerin narasi ini bareng aku di channel Buku Bekas. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan klik link bukunya di deskripsi kalau kamu pengen baca versi lengkapnya. Sampai ketemu di cerita buku berikutnya. Dan semoga rumahmu dan hatimu selalu punya ruang untuk bahagia.